Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Yoga Zaida. Saya berasal mahasantri dari Pesantren Teknologi Informasi dan Komunikasi atau bisa disingkat Pesantren Petik. Saya di sini akan mendemonstrasikan tugas akhir saya yang berjudul penggunaan Pro FTPD dengan fasilitas virtual user dan SSL atau TLS untuk transfer data pada jaringan menggunakan server berbasis sistem operasi Linux Ubuntu 20.04. Tugas akhir ini saya buat sebagai syarat buat lulus di Pesantren Petik. Nah, sebelum saya ke tutorial, saya sudah membuat tutorialnya dulu sebelum kita menjalankan tutorial di VirtualBox-nya. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita buka VirtualBox. Ya, kemarin saya sudah membuat server download isunya dulu pertama. Kita download isunya Ubuntu Server 20.04 dan saya menggunakan RAM-nya cuma 1 GB, terus RAM 1 GB sama sama partisinya 20 GB. Dan networknya saya bikin bread adapter. Langsung saja kita jalankan. Kita tunggu. Kita tunggu agak lama. Ya, sudah. Kita masuk menggunakan user kita Dodi dengan passwordnya masih proses load. IPA untuk mempermudah kita SSH, IP-nya dapat 168.4.138. Kita SSH spasi Dodi at IP-nya 192.168.4.139. Ada error, sekian kita ini aja. Oke, pertama-tama di tutorialnya kita buka tutorialnya. Pertama kita install paket yang dibutuhkan. Nah, paket yang dibutuhkan pertama adalah sudo apt install pro ftpd. Yes. Ini cuma 9 MB, jadi enggak terlalu lama.
lumayan. Oke, udah selesai. Terus kita download yang satunya lagi. Kita masih ya, sudo apt install proftpd mod mysql cuma 7,9 MB. Kita tunggu. Habis itu kita kembali ke tutorialnya lagi. Habis itu kita masuk ke directory etc/proftpd/conf. Kita membatalkan komentar yang 3 ini ya. Kita batalkan komentarnya. Sudo nano /etc/proftpd/conf. Pertama tadi yang kita default rootnya. Nah, default root ini supaya kita nanti kalau mau masuk ke usernya langsung masuk ke dalam home-nya. Terus habis ini oh ya, include SEL nya supaya mengaktifkan SEL.conf nya. Dan sama satu lagi tadi require valid cell. Valid cell ini berfungsi untuk mengizinkan atau menolak login user. Ya, kita save F3. Terus kita keluar. Habis itu kita ke konfigurasi masuk ke tutorial berikutnya. Kita membuat pengguna dan grup terpisah dari database MySQL. Jadi langsung saja, biar nggak agak lama mempersingkat waktu, kita copy aja. Kita copy, kita jalanin, paste. Ini grup add main git 2001 ini adalah git group ID dengan namanya ftp group. Maaf. Oke, udah berhasil. Terus yang kedua kita bikin ftp group, ftp usernya dengan grup ID-nya juga 2001 dan dengan nama FTP user. Oke, sudah selesai. Terus habis itu kita masuk ke MySQL server. Nah, kita kan belum mendownload MySQL servernya. Kita download dulu MySQL servernya. Sudo apt install MySQL server. Agak lumayan besar. Kita tunggu aja. Masih proses mendownload.
selesai. Oke, proses sudah selesai. Terus kita masuk ke super user. Kita masuk ke super user dengan sudo main.i atau sudo su. Oke, terus kita buka MySQL. Ya, sudah, kita masuk ke MySQL. Terus kita membuat database dan pengguna apapun dengan HTML di atasnya. Jadi misalnya saya bikin database dengan nama ProFTBD. Kita copy aja. Kita bikin dengan nama ProFTPD. Ctrl V. Oke, terus habis ini kita buat user ProFTBD di dalam localhost, dan kita bikin passwordnya saya bikin bismillah aja biar mudah. Enter. Terus habis ini kita grant all privileges on ProFTBD tadi ke dalam yang kita bikin tadi, ProFTBD localhostnya tadi. Ini berfungsi untuk perizinan untuk mengakses semua program. Habis ini kita flush privileges, kita terapkan. Alhamdulillah berhasil. Lanjut ke tutorialnya. Buat dalam database baru ini 2 tabel. Ya, yang tabel pertama buat FTP group, dan yang kedua bikin FTP user. Nah, jadi kan kita udah bikin yang ProFTBD, jadi kita tinggal use ProFTBD. ProFTBD ini kita menggunakan ProFTBD, kita bikin di dalamnya itu 2 tabel. Tabel pertama adalah FTP group. Kita copy saja, Ctrl Shift V. Ya, dengan group ID-nya ini kita langsung enter aja. Terus selanjutnya kita create table yang FTP usernya. Kita copy juga, Ctrl Shift, kita enter. Error. Oh, ini jika terjadi error seperti ini, biasanya kita gunakan solusinya itu pertama kita show variable like mode SQL. Nanti kita salin string yang ada di dalamnya nanti. Oke, ini kita salin, kita copy saja, terus kita keluar dulu, terus kita membuka nano. Kita sudah di super user, jadi pakai nano saja, /etc/mysql.conf mysqld.conf. Oke, terus kita di baris paling akhir kita tambahin SQL mode sama dengan yang string yang kita salin tadi, tinggal paste saja. Terus kita salin, terus kita hapus yang no zero indent ini, kita hapus no zero indent, no zero dead. Oke, sudah. Terus kita save. Yes, kita save. Terus kita restart MySQL nya. Kita restart MySQL nya.
systemctl restart MySQL service. Oke, terus kita masuk lagi ke dalam MySQL. Kita use lagi pro ftpd nya ya. Terus kita bikin tabel yang kedua, kan kita sudah bikin tabel tadi. Terus tabel yang ftp user gagal, kita coba lagi yang ini. Kita copy saja, kita Ctrl Shift V. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah berhasil. Terus kita insert into ftp group. Nah, ini 55. Ini tabel ke-55 ini adalah isi dari tabel ftp group. Isi dari ftp group adalah ini. Contoh Shift V. Bentar. Masih ada oh, kebanyakan, maaf. Ctrl Shift V. Oke, berhasil. Terus kita bikin yang kita juga isinya ftp usernya. ftp usernya isinya ini. Kita jalankan. Berhasil. Terus kita quit. Terus kemudian kita masuk ke dalam modul pro ftpd. Sudo nano /etc/pro ftpd/modul pro-ftpd.conf. Nah, kita di sini kita hilangkan pagar ini untuk mengaktifkan SILC sama untuk mengaktifkan SIL-nya. Yang ini mod SIL sama SILC sama mod SILC. Kita save. Habis ini kita masuk ke sudo nano /etc/pro-ftpd/sul yang kita aktifin tadi .conf. Terus kita buka, ini string yang ini kita aktifin. Terus yang ini SIL out type script-nya plain text, dan ini koneksi. Nah, koneksi nanti yang kita bikin tadi pro ftp at localhost yang kita bikin tadi di MySQL. Terus ini pro ftpd user. Tadi usernya saya bikin dengan nama lupa. Tadi ini namanya usernya saya bikin nama user, passwordnya adalah password. Berarti kita nanti langsung masuk ini dengan nama user. Nama usernya user. Dan passwordnya adalah password. Dan kita ini juga dihilangin pagarnya. Ini juga hilangin. Ini tadi yang kita bikin tadi dari awal tadi. Kita kan bikin namanya dengan ftp user. Jadi kita namain ftp user, ini ftp group. Oke, sudah. Terus kita save. Habis itu kita kita restart pro ftpd-nya, kita restart. Systemctl
pro ftpd.service. Sudah, terus kita mkdir, kita bikin apa namanya, kita bikin apa namanya, directory mkdir main/srv/ tempatnya yang kita bikin tadi, srv ftp/user. Kita akan bikin tadi ini, mana tadi, /srv ftp user. Nah, itu juga kita bikin direktorinya dulu, home direktorinya dulu, enter. Sudah, terus kita chown min r besar ftp user ftp group /srv/ftp. Nah, ini tuh count ini berfungsi sebagai untuk mengganti kepemilikan atau mengganti hak akses directory. Oke, terus selesai. Terus kita coba dulu di FileZilla-nya 192.168.4.139. Saya login pakai user saya dulu, pertama Dodi tadi, passwordnya bismillah, tinggal connect. Bentar, ada error. Namanya pro ftpd apa ftpd, coba. Ini ada kesalahan, terus coba kita kesalahan di SEL nya kayaknya ini, video nano /etc/pro ftpd sel.conf. Oh ya, salahnya di sini koneksinya. Tadi kita namanya pro ftpd, bukan yang ini, maaf. Ini kita namanya pro ftpd tadi, pro ftpd sama passwordnya saya bikin bismillah, password pro ftpd nya tadi, pro ftpd bismillah. Coba save, kita reset ulang, sudo ctl restart loading. Oke, terus kita buka FileZilla lagi, kita coba koneksi lagi, masuk ke dalamnya. Ini passwordnya bismillah, kita ke user yang aslinya dulu. Oke, sudah bisa. Terus kita masuk ke super usernya tadi, virtual usernya tadi. Kan saya tadi bikin namanya dengan usernya saya bikin dengan nama user, passwordnya password. Kita connect dulu. Kita tunggu.
Oke, berhasil. Terus kita coba lagi, kita bikin SSL nya. Kita install open SSL nya dulu, sudo apt install open SSL. Oke, otomatis terinstall di Ubuntu server ini SSL nya. Habis itu kita masuk ke dalam SSL nya mana di kita. Nah, ini kita gunakan kode ini untuk generate sertifikat SSL nya, buat sertifikat SSL nya. Nah, kita country ID nya kita bikin Indonesia ID. Provinsinya kita bikin Jawa Timur, Madiun, asal kotanya Madiun. Organisasi atau internet community-nya kita bikin terserah lah, ini diisi nggak apa-apa, kita bikin petik aja ya, pesantren petik, ini namanya kita kosongin saja. Nama server kita bikin di Dodi Yoga Saida. Emailnya Dodi 10 November @gmail.com. Oke, kita enter. Kalau sudah, terus kita masuk ke pengaturan proftpd.conf nya, sudo nano /etc/proftpd.conf. Kita buka komentar yang TLS buat mengaktifkan TLS nya. Oke, ini kita batalkan komentarnya buat mengaktifkan tls.conf nya. Kita save, terus kita masuk ke tls.conf nya ya, kita masuk di sini. Terus kita atur seperti ini. TLS engine kita bikin on. TLS long kita bikin pagarnya dilangin, ini dilangin. Sama sertifikat ini kita hilangin, sama satu lagi yang TLS option, yang no session request, kita hilangin pagarnya. Kita save, lalu masih ada yang kurang, maaf, paling bawah belum, yang ini TLS request, ini kita juga verifikasi kliennya, kita juga nyalain komentarnya, hilangin semua. Kita save, terus kita restart sudo sistem ctl restart proftpd. Oke, terus kita langsung masuk ke filezilla-nya. Oke, langsung saja kita masuk ke filezilla. Kita atur SSL-nya. Pertama kita buka site manager. Kita bikin baru, new site. proftpd, kita namain proftpd saja. Terus hostnya IP kita 192.168.4.139, portnya 21, usernya atas nama Dodi, passwordnya bismillah.
kita bikin password aja lah. Ini udah benar, kita connect passwordnya bismillah. Kalau berhasil nanti akan muncul sertifikat. Ini pertanyaannya kita sudah berhasil membuat SSL atau TLS nya. Oke, kita coba login pakai Dodi yang kita bikin, yang user asli kita. Maksudnya bismillah. Akan muncul sertifikat terlebih dahulu sebelum login ke home directory-nya. Berarti tanda-tandanya sudah berhasil. Kita bikin keamanan SSL dan TLS-nya. Kita coba pakai virtual box-nya, virtual user-nya. Virtual user-nya namanya user dan passwordnya itu password. Virtual user-nya juga sudah berhasil tadi login. Terus kita coba pakai SSL juga. Kita coba login. Oke, alhamdulillah bisa, hasilnya udah berjalan. Oke, sudah masuk. Kita coba kirim file pakai virtualnya. Yang live PNG kita coba kita unduh. Oke, kita unduh. Oke, sudah muncul di sini. Terus coba ini nyobain lulus TXT, kita coba. Udah otomatis. Kita alhamdulillah sudah berhasil. Terus saya juga punya fitur tambahan di productivity-nya buat membatasi pengiriman, limit maksimal uploadnya. Taruh yang paling akhir. Kita max store file size. Oke, maksimal uploadnya kita bikin 100 KB coba. 100 KB. Nama usernya tadi user yang virtualnya. Kita coba, kita save, yes. Kita restart. Ada kesalahan. Bentar, ada kesalahan, Bung. Ada kesalahan, mungkin kata-katanya. Master file 100 KB user. Oh, maaf. Ini kita bikin max uploadnya belum kita bikin 100 KB dengan nama user. Oke, sudah. Coba kita save. Masih gagal. Kita coba ini bukan gini. Ini mas upload usernya pasti namanya user juga user. Kita coba, kita save, kita service ulang, masih belum berhasil.
100 KB user. Kita coba oper lagi, coba mungkin KB nya nggak dikasih spasi. Kita coba enter. Berhasil. Kita coba, tadi kan maksimal upload 100 KB, namanya user, kita masuk kan. Kita sudah masuk. Oke, terus yang besarnya 100 KB 100 KB adalah tugas keamanan. Kita coba apakah bisa. Harusnya tidak bisa. Oke, nah bisa, tapi ukurannya diperkecil dari 200 menjadi 98 KB. Terus fitur tambahnya lagi adalah satu lagi fitur tambahannya buat membatasi jenis upload. Contohnya Deni filter, batasi jenis untuk upload, jenis ekstraksinya. Kita batasi jenisnya PNG saja sama MP3. Kita coba save. Kita restart. Kita coba buka FileZilla. Kita cari yang tadi PNG, berarti kita cari di home, bukan musik. Home ke pictures. Tadi PNG, coba screenshot ini. Otomatis tidak bisa biasanya kalau masih bisa. Oh maaf, ini harusnya ini. Oke, kita coba lagi. Bisa pakai. Nah, kita coba yang ini aja, screenshot ini. Kita coba. Nah, not be transfer. Masih berhasil. Kita pengaturan lagi, mungkin ada yang salah. Oke, oh ini kesalahannya. Oh ini tidak boleh ada spasinya. Kita hapus spasinya. Kita satu ulang lagi. Kita coba lagi yang screenshot yang ini aja, yang screenshot 71,5 MB. Kita coba. Oke, tidak ada yang tidak gagal, critical file error, karena dibatasi. Terus tadi yang MP3, coba kita cari di downloadnya. Kita cari MP3. MP3 nya saya ada lagu apa tidak ini? Oke, terus kita masuk. Musik gak ada.
coba cari di petiknya, kita cari di download. Oh ini, mp3 file. Kita coba. Harusnya gagal. Oke, gagal karena kita batasi mp3 sama png, jadi nggak bisa terkirim kalau pakai png atau png atau mp3. Alhamdulillah, sekian keseharian saya. Alhamdulillah sudah berhasil. Saya login menggunakan VirtualBox sama pengamanannya pakai SSL atau TLS. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.